Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu sagunging dumadi. Para kadang mitra sedherek sedaya ingkang minulya, ketemu kembali dengan Kilamong Putra. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang hal-hal yang terkait dengan warisan leluhur. Kali ini saya akan membahas tentang perjalanan hidup manusia, ditinjau dari perjalanan dari wayang, yaitu wayang peninggalan budaya leluhur kita. Apakah ada sinkronisasi antara perjalanan hidup manusia dengan perjalanan hidup lakon pada wayang? Oleh sebab itu, saya akan memulai dari awal. Pemirsa, wayang itu apa? Wayang itu sudah ada jauh sebelum para wali penyebar agama Islam itu menggunakan media wayang sebagai media dakwah. Wayang itu sudah ada sejak zaman kabuyutan, jauh sebelum kerajaan Mataram Hindu berada di Jawa Tengah. Bahkan wayang ini merupakan sebuah peninggalan warisan budaya dari nenek moyang kita yang mungkin usianya sudah sangat tua. Nah, oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, perkembangan wayang ini yang asalnya dari pemikiran leluhur kita, kemudian nanti berkembang dengan sangat pesat saat datangnya agama Hindu dan agama Buddha, dan kemudian nanti dilanjutkan wayang sampai pada zaman Wali Songo. Tapi perubahan perkembangan wayang itu dari awalnya hingga akhir sebagai wayang kontemporer ini sudah mulai keluar dari pakem-pakem yang sudah ditentukan dahulu. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, untuk itu saya akan menjelaskan dari awal. Wayang itu apa? Nenek moyang kita di dalam menyebut orang yang dihormati, dihargai, itu adalah hyang. Oleh sebab itu, di dalam menyebut yang sangat dihormati, disebut hyang tunggal. Hyang itu artinya apa? Hyang itu sebetulnya adalah menunjuk pada sesuatu. Dia. Yaitu dia yang memiliki derajat yang tinggi. Itu adalah hyang. Nah, di dalam budaya warisan nenek moyang
yang saat itu pada zaman kabuyutan, manusia belum begitu banyak, hanya berkelompok-kelompok. Nah, kelompok-kelompok itu biasanya dipimpin oleh Sang Jatimurti, seorang pemimpin yang memimpin ritual-ritual keagamaan. Jatimurti inilah orang yang dianggap orang yang sudah mengenyam asam garam kehidupan. Orang yang bisa memberikan contoh teladan tentang babar jati diri dalam kehidupan, menapaki kehidupan di alam dunia. Oleh sebab itu, Jatimurti ini adalah sesepuh yang selalu mengikuti perkembangan dari kelompoknya. Resi Jatimurti inilah orang yang sangat dekat dengan masyarakatnya, karena sering melakukan ritual-ritual keagamaan secara bersama. Nah, akhirnya timbul sebuah pemikiran. Sebuah pemikiran yang mana dilatar belakangi oleh sebuah penghormatan terhadap leluhur. Bangsa kita itu sangat menghargai, menghormati para leluhur. Karena bangsa kita ini tahu tentang dirinya, keberadaan dirinya ini adalah lantaran dari leluhur. Jika tidak ada leluhur, maka tidak ada kita. Karena leluhur itu adalah lantaran adanya kita. Nah, oleh sebab itu perlu dihargai. Nah, ketika leluhur ini sudah meninggal, ketika ada yang meninggal, keluarga yang meninggal, tentu keluarga itu ada istri yang ditinggalkan, ada suami yang ditinggalkan, ada orang tua yang ditinggalkan, atau anak yang ditinggalkan, cucu, dan juga ada harta yang ditinggalkan. Juga demikian hutang yang ditinggalkan, atau janji yang ditinggalkan. Ini menjadikan sebuah pemikiran, membuat inspirasi dari seorang pemimpin yang namanya Jatimurti untuk melakukan sebuah budaya, ide budaya tentang wayang. Nah, oleh sebab itu, saat ada keluarga yang mati, karena Jatimurti ini adalah yang memimpin ritual, sedangkan orang-orang yang ada di sekitar itu adalah termasuk binaan dari Jatimurti, sehingga Jatimurti ini adalah sangat mengenal siapa yang meninggal itu. Di samping itu juga berhubungan dengan kepercayaan bahwa orang yang meninggal itu, yang meninggal adalah jasadnya, sedangkan roh sejatinya, sukmo sejatinya, dan roh sucinya akan kembali ke prakrti. Sedangkan untuk mencapai ke prakrti ini paling cepat harus ditempuh 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai dengan pendak, yaitu 1 tahun.
kemudian 1 tahun yang kedua, dan sampai terakhir adalah 1000 hari. Nah, di dalam penghargaan menghormati leluhur yang sudah meninggal, maka timbul ide gagasan untuk memberikan dorongan doa agar perjalanan sukmo sejati yang membawa roh suci ini ke Pakerti dalam keadaan selamat, maka diberikan doa-doa. Inilah ritual awalnya. Nah, untuk itu Sang Jatimurti kemudian memberikan ide dan gagasan untuk menggelar orang yang meninggal itu untuk diceritakan. Menceritakan tentang hal-hal perjalanan hidup dari orang yang meninggal. Cerita-cerita tentang orang yang meninggal itu diceritakan kembali oleh Resi Jatimurti sebagai sebuah kisah perjalanan hidupnya. Nah, di dalam ritual ini, kisah-kisah perjalanan hidup dari orang yang meninggal itu, leluhur itu, maka diceritakan apa adanya. Kalau dia itu adalah orang baik, diceritakan kebaikannya. Dan juga diceritakan keburukannya. Dia diceritakan mulai dari lahir. Dia putranya siapa, ibunya siapa. Dia berasal dari mana? Kemudian perjalanan hidupnya. Kemudian punya istri berapa? Kemudian anak-anaknya siapa? Diceritakan semuanya oleh Sang Jati Resi, oleh Sang Jatimurti. Ini merupakan sebuah pesan untuk disampaikan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan juga pesan kepada ahli waris untuk mengetahui hal-hal yang pernah dilakukan oleh leluhurnya yang belum diketahui. Misalnya, leluhur itu pernah melakukan janji kepada orang lain. Janji itu harus dilunasi. Kemudian orang itu punya hutang. Karena ada yang melaporkan kepada Jatimurti kalau dia pernah berjanji, kalau dia pernah berhutang. Akhirnya ini disampaikan kepada keluarga. Nah, keluarga nanti akan menindaklanjuti. Jadi wayang di sini adalah berasal dari wahyune hyang. Wahyu itu artinya petunjuk. Hyang di sini adalah orang yang sangat dihargai. Bisa saja yang dimaksud hyang di sini adalah Jatimurti sebagai pemimpin ritual. Bisa saja yang meninggal. Dan bisa saja Sang Hyang Toyo. Ini adalah wahyang, wahyune hyang. Yang awalnya adalah sebagai wahana spiritual, wahana keagamaan untuk memberikan pesan-pesan kepada keluarga tentang leluhur yang sudah wafat, atau pesan-pesan leluhur kepada keluarganya
dan juga pesan kepada yang hadir. Mengapa? Efeknya sudah jelas. Karena di sini tingkah laku, peran dari orang yang wafat ini diceritakan, baiknya maupun buruknya. Nah, dengan demikian berpengaruh kepada orang yang hadir. Mereka akan termotivasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena dia akan takut kalau nanti meninggal, keburukan-keburukannya diceritakan oleh Sang Jatimurti selaku dalang. Karena cerita ini adalah apa adanya. Abang dibunyikan abang, kuntul dibunyikan kuntul, dandang dibunyikan dandang. Jangan dibolak-balik. Dandang diunekna kuntul, kuntul diunekna dandang. Bukan. Dandang adalah dandang, kuntul adalah kuntul. Itu awalnya. Nah, setelah itu barulah melakukan ritual-ritual untuk mendoakan perjalanan sukmo sejati yang membawa karma pala, juga membawa dharma pala. Selama 3 hari, 3 malam dilakukan sebuah upacara, doa-doa bersama untuk mendoakan perjalanan leluhurnya menuju ke Prakerti. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, begitu awalnya cerita wayang ini. Saat itu masih belum ada media, hanya berupa bayangan-bayangan, angan-angan, cerita, mendongeng. Yang diceritakan adalah leluhur yang wafat. Nah, ini adalah awalnya. Setelah datangnya agama Hindu dan agama Buddha, berdirinya kerajaan Mataram di Jawa Tengah. Kerajaan Mataram Hindu dan kerajaan Mataram Buddha yang terus berkembang. Kemudian nanti perkembangan itu setelah suramnya agama Mataram, kerajaan Mataram di Jawa Tengah, kemudian pindah ke Jawa Timur yang dibawa oleh Empu Sendok dan istrinya, dan sampai dengan perkembangan menantunya yaitu Erlangga yang berasal dari Bali, yang kemudian melakukan persembunyian karena dikejar-kejar oleh lawan-lawan politiknya. Maka tersiar kabar tahun 1035 sampai 1049. Di sana ada seorang empu Sedah membuat sebuah cerita-cerita yang mana cerita ini tidak hanya cerita lisan saja, tetapi ada media yang dipegang. Nah, mulai saat itulah timbulnya yang namanya wayang. Wayang yang sudah bermedia. Dan itu adalah kulit yang dipakai media. Kulit binatang. Kulit binatang yang diukir. Bahkan diceritakan di dalam adegan pertunjukan Empu Sedah yang melakonkan tentang wayang itu. Sampai ada yang menangis setelah
pertunjukan berlangsung. Jadi wayang itu sudah ada sejak lama. Sudah lama sekali. Nah, yang dahulunya sebagai media ritual, sebagai bentuk pesan keluarga, pesan dari leluhur yang wafat kepada keluarga, pesan seorang Jatimurti kepada keluarga, pesan Jatimurti kepada umatnya. Kemudian lambat laun menjadi berubah seiring perkembangan perjalanan wayang. Nah, setelah zaman Hindu, maka wayang ini dipoles untuk mengarah, memperkuat tentang agama Hindu. Dengan menggunakan lakon-lakon yang ada di kitab sucinya. Pesan-pesan yang disampaikan bukan lagi pesan orang yang meninggal, tetapi sudah pesan dari Wahyu Hyang, pesan dari Trimurti, pesan dari kitab-kitab Weda. Dan kemudian demikian juga setelah agama Buddha masuk, maka dimodifikasi lagi wayang ini yang disesuaikan dengan ajaran Buddha. Akhirnya di sana terbentuk dewa-dewa. Mulai ada Semar, mulai ada yang namanya Kerajaan Kahyangan, dan sebagainya. Semuanya itu adalah dipakai untuk media. Media untuk meyakinkan kepada orang yang melihat. Dengan tujuan adalah mengajak mereka-mereka itu untuk sesuai dengan apa yang dipesankan. Tentu saja ini merupakan sarana dakwah dari agama Hindu dan juga agama Buddha. Dan setelah itu dilanjutkan oleh para wali songo dengan penyempurnaan kualitas baik itu dari wayangnya maupun dari gamelannya maupun juga dari lakon-lakon yang ditampilkan, dan juga banyak yang merubah lakon-lakon itu yang seakan-akan dulu lakonnya orang Hindu, Buddha, sudah dimasuki tentang unsur-unsur Islam, sehingga tidak terasa orang di situ yang beragama Hindu dan beragama Buddha kemudian dibawa masuk ke dalam ajaran agama Islam. Pemirsa dimanapun Anda berada, begitulah perkembangan dari wayang. Nah, oleh sebab itu sedikit tentang bagaimana perjalanan wayang. Memang perjalanan wayang ini mulai dari diawali sampai diakhiri. Ini menggambarkan tentang kehidupan manusia. Wayang ini dalam pertunjukannya ada yang namanya keber atau layar, ada yang namanya belencong, ada yang namanya wayang, ada yang namanya dalang, ada yang namanya gedebok, ada yang namanya bonang,
ada yang namanya gong, dan sebagainya. Ada perangkat gamelan dan penabuh-penabuhnya serta waranggononya. Ada seperangkat kotak wayang yang berisi kotak. Di dalam kotak ini yang berisi tentang wayang-wayang yang kiri dan yang kanan. Setelah nanti digelar, dikeber, atau di layar, maka ada kelompok kiri, ada kelompok kanan. Itu semuanya merupakan sebuah pertunjukan yang memiliki filosofi tinggi. Nah, oleh sebab itu, saya mulai dari awal. Sudah saya awali dengan sejarahnya dan apa fungsinya. Sekarang pertunjukan wayang akan segera dimulai. Setelah wayang sudah tertata dan semuanya dalam keadaan sudah siap, maka gunungan ada di tengah antara wayang kiri dan wayang kanan. Gunungan yang menancap di gedebok ini. Kemudian tiba-tiba diambil oleh dalang, kemudian diangkat. Gunungan yang diangkat oleh dalang ini kemudian ditaruh di atas kepala. Ini adalah adegan mengangkat gunungan. Gunungan ini adalah kayun. Mengangkat kayun. Apa itu kayun? Atau kayon. Kayon itu berasal dari kata kayu. Kayu itu adalah berasal dari kata hayyu. Hayyu bahasa Arab yang artinya adalah hidup. Nah, oleh sebab itu, ketika dalang mengambil gunungan, kemudian menarik, kemudian mengangkat tinggi sampai di atas kepala, kemudian diputar-putar. Ini melambangkan bahwa ada tanda-tanda kehidupan. Ada tanda-tanda kehidupan. Nah, setelah itu tangan kirinya mengambil gunungan yang lain, kemudian dipadukan menjadi satu. Setelah itu gunungan dilempar ke kiri, dilempar ke kanan. Ini namanya nyigar gunungan. Adegan nyigar gunungan dimaksudkan adalah apa tandanya hidup itu? Tanda kehidupan di dunia ini, tandanya adanya hayyu, hidup, itu adalah kelahiran. Makanya dilempar gunungan ke kiri, yang satu ke kanan. Artinya terbuka. Ini artinya adalah pecah. Apanya yang pecah? Yang pecah adalah kandungan. Yang menandakan adanya kelahiran. Yang menandakan, menegaskan ada kehidupan. Gunungan sudah dibelah menjadi dua, pecah. Maka lahirlah manusia dari rahim ibunya. Ini namanya mecah gunungan. Menandakan adanya kelahiran. Yang juga menandakan adanya sebuah kehidupan di dunia. Pemirsa dimanapun Anda berada,
Setelah gunungan ini dipecah menjadi dua, ke kiri dan ke kanan, ini menandakan bahwa jam menunjukkan pukul 9. Karena pertunjukan wayang ini dimulai dari jam 9. Kemudian nanti jam 9 ini akan berlangsung sampai jam 12 malam. Nah, mulai jam 9 itu sampai dengan jam 12 malam itu, adegan apa saja yang akan ditampilkan? Maka yang pertama, jejeran yang pertama, yaitu jejeran yang disebut dengan Paseban Jawi. Ini pakem, Paseban Jawi. Paseban Jawi itu apa? Sebo. Sebo itu artinya menghadap. Paseban Jawi berarti perhadapan Jawi. Artinya adalah raja. Jadi adegannya ini dipasang-pasang ini. Ada raja, kemudian ada adik-adiknya. Nah ini sowan. Paseban Jawi. Yaitu sowannya raja diikuti oleh adik-adiknya. Ini adalah melanjutkan tentang kelahiran tadi. Ketika ada kelahiran, maka yang lahir itu adalah Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Kakang Kawah di sini menunjukkan bahwa raja sedang sebo. Raja sedang sowan. Yang diikuti Adi Ari-Ari. Yang diikuti oleh adik-adiknya. Yang dimaksud raja itu siapa? Yang dimaksud raja itu adalah tidak lain adalah Sukmo Sejati. Sukmo Sejati. Yang diikuti oleh adik-adiknya. Yaitu budi. Dan juga nafsu. Yang juga rogo sejati. Itu semuanya adalah adik-adik dari raja. Budi. Budi itu ada cipto, rasa, karso, dan watak. Ini adalah adik dari Sukmo Sejati. Demikian juga di sana ada nafsu abangan irengan, putihan dan kuningan. Itu juga adik-adik dari Sukmo Sejati. Itulah yang disebut dengan adegan Paseban Jawi. Artinya raja dilahirkan ini adalah sowan, dolan. Menuju ke paran ini adalah dolan, sowan. Karena ini bukan rumah aslinya. Dunia ini adalah tempat persowanan. Rumah aslinya adalah di Prakarti. Itu yang dimaksud bahwa Paseban Jawi, lahirnya manusia ke dunia ini, yang ditandai dengan pecahnya kayon yang dilakukan oleh dalang ke kiri dan ke kanan. Lahirlah manusia. Kemudian timbul jejer Paseban Jawi. Manusia lahir sebagai raja yang diikuti oleh hawa nafsu dan juga diikuti oleh budi dan juga oleh rogo sejati.
Nah, ini adalah gambaran Paseban Jawi, melambangkan kelahiran manusia. Kemudian bagaimana setelah itu? Setelah itu berlangsung, maka dimulai adegan jaranan. Adegan jaranan. Namanya saja jaranan. Tentu saja kita bisa membayangkan jaran itu bagaimana. Jaran itu kuda. Yang jelas kuda itu adalah binatang. Bagaimana dengan tenaganya kuda? Bagaimana dengan kelincahan kuda? Bagaimana dengan kekuatan kuda? Tapi yang jelas di sini, yang dimaksudkan adalah setelah kelahiran, pecahnya plasenta, lahir manusia, maka manusia sudah mulai ke adegan jaranan, tumbuh sebagai seorang anak. Anak yang memiliki sifat-sifat seperti binatang. Belum tahu tentang benar. Belum tahu tentang ini salah. Apa saja yang ada di tangannya akan dimakan. Apa saja yang ditemuinya akan diminum. Karena mereka belum tahu mana racun, mana obat, mana makanan yang baik, mana makanan yang buruk, belum tahu. Ini adalah adegan jaranan. Manusia digambarkan sebagai anak yang memiliki sifat-sifat yang masih belum mengenal. Dia digambarkan seperti binatang. Belum bisa membedakan benar dan salah. Belum bisa membedakan hak dan batil. Kemudian dilanjutkan. Di dalam perjalanan, maka ada adegan yang namanya perang Ampia. Perang Ampia. Perang Ampia itu perang petenteng-petenteng. Nah, ini menggambarkan bahwa setelah anak ini lahir, bayi lahir menjadi anak. Kemudian dilanjutkan, anak ini tumbuh menjadi remaja. Nah, di saat remaja inilah timbul yang namanya adegan perang Ampia. Perang Ampia di sini sudah jelas. Remaja ini petenteng-petenteng, masih mencari jati dirinya. Oleh sebab itu remaja sering marah. Remaja sering tersinggung. Remaja sering berkelahi. Ini disebabkan karena perang Ampia. Belum bisa mengendalikan mulutnya. Belum bisa mengendalikan benar matanya, telinganya. Dia masih menunjukkan ego. Petenteng-petenteng, Ampia. Perang Ampia. Inilah etapa perjalanan bayi, anak, kemudian remaja. Setelah itu dilanjutkan dengan sebuah kondisi yang agak membaik. Apa itu? Setelah terjadi perang Ampia, maka akan terjadi yaitu adegan sabrangan. Apa itu yang dimaksud dengan adegan sabrangan? Remaja yang tadi mencari jati diri. Tentu saja mereka banyak halangan, banyak rintangan. Tentu saja mereka banyak yang menangis karena melakukan kesalahan-kesalahan. Banyak mereka yang terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Nah, sekarang terjadi adegan sabrangan.
remaja-remaja tadi itu sudah mulai agak mengendorkan. Dia sudah mulai mencari guru. Mencari guru untuk mengentas permasalahan-permasalahan yang terjadi pada dirinya. Di dalam adegan sabrangan ini sudah mulai ada tanda-tanda yang mana remaja yang semula menjadi pemarah, tetapi bukan berarti dia itu sudah mulai tumoto. Belum. Ini masih menjadi keraguan-raguan. Oleh sebab itu, di dalam mencari jati dirinya ini sering gagal. Mencari orang-orang yang ditemuinya masih sering emosional. Nah, di sini ini merupakan yang namanya adegan sabrangan. Manusia dihadapkan ke ragu-raguan, masih dihadapkan kebimbangan, dan akhirnya di dalam adegan ini dilanjutkan dengan adegan perang gagal. Apa itu perang gagal? Perang gagal di sini menunjukkan bahwa remaja tadi yang sudah tidak bisa mengendalikan emosinya, remaja tadi yang kesana kemari untuk mencari jati diri dengan segala liku-likunya dan banyak jebakan-jebakan yang akhirnya mereka banyak yang celaka kalau tidak waspada. Nah, terjadilah perang gagal. Dia merasa gagal untuk mencari jati dirinya. Nah, oleh sebab itu perlu dicari guru-guru sejati. Perlu mencari orang-orang yang bisa menuntun, mengarahkan hidupnya. Nah, mulai dari sini, dengan adanya perang gagal ini, remaja yang sudah menginjak dewasa ini sudah mulai mapan mencari guru dan sudah menemukan arti kehidupan, sudah mulai menemukan arah hidupnya. Maka berakhirlah adegan ini tepat pukul 24 atau pukul 00. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan adegan-adegan yang lain, yaitu adegan Bambangan. Setelah tadi sudah mulai mencari guru, sekarang adegan Bambangan adalah kehidupan manusia yang dewasa tadi sudah mulai mengembangkan dirinya, sudah mencoba untuk mencari kehidupan yang lebih mapan, mencari kehidupan yang lebih baik, berusaha keras untuk mencari kehidupan yang diinginkan, untuk mengejar cita-citanya. Dan akhirnya setelah mencari, menemukan gurunya, kemudian mendapatkan bimbingan yang benar, maka adegan berikutnya adalah sintren. Sintren di sini adalah arah hidupnya sudah ditemukan. Saya ini bakatnya ke sini. Saya harus mengembangkan ini. Saya harus bekerja di sini. Dia sudah mulai menemukan hidupnya. Tetapi untuk lebih meningkatkan kualitas dari hidupnya, maka adegan yang terakhir yaitu adegan Manyuro. Adegan Manyuro di sini adalah memprofesionalitaskan apa yang telah diyakini. Menekuni dengan sungguh-sungguh apa yang dimiliki.
sehingga terus dititi apa yang sudah cocok dengan dirinya, yang sudah sesuai dengan jalan hidupnya. Terus karirnya ini diikuti, terus dititi dan dikembangkan. Akhirnya apa yang terjadi? Endingnya setelah menemukan cita-citanya, tidak lain adalah adegan perang berubuh. Mereka berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Mereka berhasil menundukkan musuh-musuhnya. Artinya adalah manusia sudah berhasil mencapai apa yang telah dicita-citakan. Kalau sudah perang berubuh, ini berarti sudah mendekati pagi. Dan akhirnya dalang mengakhiri dengan tancap kayon. Yaitu kayon gunungan ini dipegang lagi ke atas, diputar-putar, kemudian ditancapkan ke gedebok. Ini namanya tancap kayon. Ini menunjukkan bahwa manusia mulai lahir sampai dengan tua dan sudah mencapai apa yang diinginkan. Sekarang dia sudah mengubur cita-citanya. Dia sudah tidak bercita-cita setinggi langit lagi. Dia sudah mulai melihat kenyataan. Menancapkan gunungan, menancapkan kayon, artinya menancapkan kehidupan, menancapkan hidup untuk menunggu kematian. Nah, di saat inilah manusia sudah mulai duduk, merenung, dan terus memperbaiki segala apa yang pernah dilakukan kesalahan-kesalahan dan memperbanyak amal-amal kebaikan. Karena manusia Jawa kalau sudah udur usianya, mereka sudah mulai udur apa yang diinginkan dan mulai mapan, yaitu untuk selalu berbakti dan menghadap kepada Yang Tunggal sebagai persiapan untuk mokso kembali ke Prakarti. Pemirsa dimanapun Anda berada, besok dilanjutkan lagi. Sampai di sini dulu karena keterbatasan waktu. Oleh sebab itu, saya ucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan rahayu, 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 rahayu sagunging Jumat.